Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Raphinha dari Barcelona. Mengejutkan bursa transfer dunia. Arsenal fix pinjam Piero Hincapié. Dipermanenkah tahun depan? Wow, bikin mata tak berkedip jumlahnya. Rekap transfer Arsenal awal musim 2025 per 2026 hampir 300 juta euro dihabiskan. Arsenal masih punya 22 hari untuk penjualan Gabriel Martinelli dan pemain lainnya. Siap-siap transfer pemain baru kembalikah? Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Raphinha dari Barcelona. Arsenal sedang menyusun strategi transfer ambisius untuk memperkuat skuad Mikel Arteta di musim 2025/26 dan Raphinha dari Barcelona menjadi salah satu target utamanya. Penampilan winger asal Brasil ini musim ini sungguh luar biasa. Jika The Gunners ingin melangkah lebih jauh di Premier League dan Liga Champions, Raphinha adalah sosok yang tak boleh dilewatkan. Musim 2024/25 menjadi yang terbaik bagi Raphinha, 34 gol dan 25 assist dalam 57 laga. Ia bukan hanya pencetak gol terbanyak di Barcelona, tapi juga pemain terbaik La Liga. Di Liga Champions, kontribusi 22 gol menyamai rekor Cristiano Ronaldo, menunjukkan level elite yang dimilikinya. Efisiensinya mencengangkan, satu kontribusi gol setiap 76 menit. Kreativitasnya juga terlihat jelas dari angka expected assist dan key passes yang tinggi. Di bawah Hansi Flick, Raphinha bahkan sempat dipercaya menjadi kapten. Tak hanya di klub, kontribusinya untuk timnas Brasil pun luar biasa, 10 gol dan 6 assist dalam 31 laga, termasuk performa apik di kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman di Premier League bersama Leeds dan kematangannya sekarang, Raphinha adalah tambahan ideal bagi Arsenal. Barcelona disebut siap menjual di angka 80.100 juta. Jika serius ingin naik level, ini adalah investasi yang layak. Bagaimana menurut kalian, apakah Raphinha adalah sosok yang tepat untuk Arsenal? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengejutkan bursa transfer dunia. Arsenal fix pinjam Piero Hincapié. Dipermanenkah tahun depan? Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer musim panas. Arsenal resmi meminjam bek muda berbakat Piero Hincapié dari klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Transfer ini diumumkan melalui laman resmi klub pada Selasa dengan durasi peminjaman selama 1 musim penuh. Hincapié akan mengenakan nomor punggung 5 di skuad The Gunners. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, mengungkapkan kebahagiaannya atas kesepakatan ini. Di usianya yang baru 23 tahun, Piero sudah memiliki pengalaman signifikan, baik di Bundesliga maupun di level internasional. Ia bek yang cerdas dengan kekuatan dan fleksibilitas luar biasa, ujar Berta. Tak hanya itu, performa Hincapié selama beberapa tahun terakhir disebut sangat konsisten, baik bersama klub maupun tim nasional. Arsenal percaya Hincapié akan berkembang pesat musim ini dan menjadi pilar penting dalam lini pertahanan mereka. Apakah ini awal dari karier panjang Hincapié di London? Akankah Arsenal mematenkan jasanya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wajib atau tidak nih Hincapié dipermanenkan? Wow, bikin mata tak berkedip jumlahnya.
Rekap transfer Arsenal awal musim 2025 per 2026 hampir 300 juta euro dihabiskan. Arsenal benar-benar tampil agresif di bursa transfer musim panas 2025. Menurut data dari Transfermarkt, total hampir 300 juta euro telah digelontorkan untuk memperkuat skuad Mikel Arteta demi menghadapi musim baru. Salah satu pembelian termahal adalah Martin Subimendi dari Real Sociedad ditebus seharga 70 juta euro. Selain itu, The Gunners juga berhasil memboyong Oberchi dari Crystal Palace dan Victor Gyökeres dari Sporting CP guna mempertajam lini serang. Arsenal juga memperkuat lini belakang di akhir jendela transfer dengan mendatangkan Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen lewat skema pinjaman. Sementara itu, beberapa pemain lama hengkang, termasuk Thomas Partey, Takehiro Tomiyasu, dan Kieran Tierney. Jakub Kiwior dijual ke Porto, Fabio Vieira dipinjamkan ke Hamburger SV, dan Alexander Zinchenko ke Nottingham Forest. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi menyegarkan skuad dan memberi ruang bagi pemain muda. Dengan komposisi baru ini, apakah Arsenal sudah cukup kuat untuk bersaing di semua kompetisi? Menurut kalian, siapa rekrutan paling berpengaruh musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal masih punya 22 hari untuk penjualan Gabriel Martinelli dan pemain lainnya. Siap-siap transfer pemain baru kembalikah? Meski jendela transfer musim panas resmi ditutup bagi klub Liga Inggris seperti Arsenal, peluang untuk melepas pemain ternyata belum sepenuhnya berakhir. Arsenal masih punya waktu hingga 23 September untuk menjual pemain ke liga-liga yang jendelanya masih terbuka dan Gabriel Martinelli menjadi salah satu nama yang tengah disorot. Pemain asal Brasil itu tetap menjadi bagian dari rencana Mikel Arteta. Meski persaingan di sektor sayap kiri kian ketat usai kedatangan Noni, Madueke dan Eberechi Eze, serta kontrak baru Leandro Trossard. Martinelli sempat tampil sebagai starter di laga pembuka lawan Manchester United, namun kembali ke bangku cadangan di pertandingan berikutnya. Situasinya bisa memengaruhi peluangnya untuk masuk skuad Brasil di Piala Dunia. Sementara itu, sejumlah liga seperti Turki, Yunani, Belgia, dan terutama Liga Pro Saudi masih membuka peluang transfer. Apakah Arsenal akan melepas Martinelli di detik-detik akhir? Atau justru mempertahankannya demi kedalaman skuad? Bagaimana menurut kalian, harus dipertahankan atau dilepas? Tulis opinimu di kolom komentar. Manchester United rebut 3 poin dramatis, Ruben Amorim tak kuasa tahan emosi. Manchester United akhirnya bangkit. Kemenangan dramatis diraih saat menjamu Burnley di Old Trafford Sabtu (30 Agustus 2025) dalam laga yang syarat tekanan usai kekalahan mengejutkan dari Grimsby Town di EFL Cup. Momen seperti ini menentukan segalanya. Kami memang tidak selalu bermain sempurna, tapi semangat dan kerja keras para pemain terlihat jelas, ujar pelatih Ruben Amorim penuh emosi kepada BBC Sport. Pelatih asal Portugal itu tak kuasa menahan emosinya. Beberapa bulan terakhir sangat berat. Tapi saat para pemain berjuang seperti ini, saya akan selalu menyayangi mereka, tambahnya. Bahkan ketika Amad Diallo gagal mencetak gol, Amorim tetap memberi apresiasi atas usahanya. Kemenangan ini menjadi titik balik moral bagi setan merah. Striker anyar Bryan Mbeumo turut mencuri perhatian dengan kontribusinya di laga penting ini. Ia menegaskan setiap menit di lapangan harus dimaksimalkan demi hasil terbaik. Apakah ini awal kebangkitan Manchester United bersama Amorim?
Bagaimana pendapat kalian soal performa tim sejauh ini? Yuk, sampaikan opinimu di kolom komentar. Chelsea rampungkan transfer wonderkid di menit terakhir, buang pemain tak terpakai di skuad utama. Chelsea bergerak cepat di detik-detik akhir jendela transfer. Wonderkid Riqui George dikabarkan segera hengkang dari Stamford Bridge setelah RB Leipzig menunjukkan minat serius untuk merekrutnya. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya telah mengajukan permintaan transfer sejak awal Agustus demi mendapatkan menit bermain lebih banyak di level senior. Kehadiran Jamie Gittens dan Alejandro Garnacho membuat posisi George makin terancam. Meski sempat tampil sebagai pengganti melawan Fulham, Chelsea tampaknya siap melepas sang pemain demi kariernya. Sebagai langkah antisipasi, klub bahkan memanggil kembali Mark Guiu dari masa peminjaman di Sunderland. Rencana awal untuk membawa George ke Serie A sempat gagal, namun peluang hijrah ke Bundesliga kembali terbuka setelah Leipzig kehilangan Xavi Simons ke Tottenham. Klub Jerman itu kini menjadikan George sebagai target prioritas bersama Konrad Harder dari Sporting CP. Kontak langsung antara Chelsea, Leipzig, dan George dilaporkan terjadi di hari batas waktu. Transfer di menit-menit akhir masih sangat mungkin. Apakah kepindahan ini jadi keputusan terbaik bagi Riqui George? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manchester City masih inkonsisten, Pep Guardiola ogah berubah. Manchester City kembali terpeleset. Bertandang ke markas Brighton pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 Minggu dalam kurung 31 Agustus 2025, pasukan Pep Guardiola tumbang 1-2. Erling Haaland sempat membawa City unggul di menit ke-34, namun penalti James Milner dan gol menit akhir Brajan Gruda memastikan kekalahan The Citizens. Kami bermain sangat baik selama 1 jam, tapi setelah kebobolan kami lupa bermain, ujar Guardiola. City kini terdampar di posisi 13 klasemen dengan hanya 1 kemenangan dan 3 poin dari awal musim, hasil yang jelas jauh dari ekspektasi. Meski terus dikritik, Guardiola menolak mengubah filosofi bermainnya. Saya tidak akan pernah mengubah cara bermain kami. Itu yang membawa kami ke sini, 18 gelar termasuk 4 Premier League beruntun, tegasnya dengan nada sarkas. Dominasi 64% penguasaan bola dan hanya 3 tembakan ke gawang menunjukkan City kesulitan menembus pertahanan lawan. Masalah inkonsistensi yang menghantui sejak musim lalu tampaknya belum terselesaikan. Menurut kamu, apakah Pep harus mulai beradaptasi dengan pendekatan baru? Atau justru tetap bertahan dengan filosofi lamanya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Satu masalah mengintai Liverpool usai rekrut Alexander Isak. Liverpool sukses merekrut Alexander Isak dari Newcastle United dengan mahar fantastis 144 juta euro, menjadikannya pembelian termahal klub sekaligus di Liga Inggris. Total pengeluaran Liverpool untuk pemain baru musim ini sudah melewati 450 juta euro, terbesar di antara klub-klub top Eropa.
Kehadiran Isak tentu jadi kabar menggembirakan bagi fans Liverpool yang haus striker murni di lini depan. Namun, perekrutan ini juga menimbulkan satu masalah serius menurut pandit sepak bola Paul Merson. Dengan persaingan ketat bersama Hugo Ekitike dan Cody Gakpo, Merson memprediksi ketegangan dalam skuad Arne Slot tak terhindarkan. Saya pikir ini cuma soal waktu sebelum masalah itu muncul, ujarnya. Apakah Liverpool mampu mengelola amunisi besar ini tanpa gesekan? Atau justru akan jadi bumerang bagi keharmonisan tim? Bagaimana menurut kalian? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.